teman-teman, kembali lagi di video tutorial web host bersama saya dengan Iqbal. Kali ini kita akan membahas metode CRUD atau create, read, update, dan delete di dalam PHP ini. Nah, untuk membuat CRUD, kita harus persiapin dulu nih data-datanya. Yang pertama, saya tentunya udah punya file PHP dan sebuah local server atau XAMPP ya, yang biasa saya pakai nih. Terus saya juga udah siapin sebuah database. Nah, jadi teman-teman, karena kita akan create, read, update, delete, jadi datanya harus kita persiapin dulu nih. Dan tempat penyimpanan datanya yang paling penting kita harus udah buat nih. Saya tadi udah membuat sebuah database dengan nama webhost_crud. Lalu di dalam database ini saya udah punya sebuah tabel mahasiswa yang berisi atributnya ada 5 nih. Ada ID yang saya jadiin di primary key, lalu ada nama, email, telepon, dan gender. Itu aja dulu ya. Teman-teman dibuat dulu file-file ini database dan tabelnya. Lalu kita buat ini sebuah filenya, file PHP-nya. Kita buat formnya dulu untuk menambah data ya. Di sini saya udah ada form tambah.php. Lalu saya isi formnya, elemen form ini dengan atribut post, dan metodenya saya pilih post, actionnya saya pilih insert.php. Nanti kita buat file untuk insert file actionnya. Nah, yang jelas di dalam form ini kita akan masukin sesuai sama apa yang ada database ya. Kita akan masukin nanti ID yang ada database ini, kita isi table ID-nya dengan formnya nih. Nah, di sini ada form berisi ID, nama, email, jenis kelamin, dan telepon gitu ya. Nanti kalau udah teman-teman udah buat, baru kita lakuin prosesnya nih. Nah, sekarang kita akan langsung ke prosesnya aja. Kita akan melakukan proses create dulu ya, atau membuat sebuah data. Di sini kita buat di halaman proses ini, saya udah punya folder proses. Di folder ini saya akan membuat sebuah file namanya insert.php. Insert.php. Jadi ketika data-data yang ada di sini saya isi, ya, data-data yang ada di form ini saya isi. Nah, ini bentuk formnya, tambah.php. Nah, ketika data-data ini saya isi, maka data-data yang saya isi akan dikirimkan, gitu ya. Data-data yang kita isi di halaman HTML ini akan dikirimkan ke halaman action ini nih. Nah, jadi teman-teman bikin aja sebuah halaman baru. Saya udah buat insert.php, lalu dia akan melakukan aksinya di sini. Gitu. Aksinya akan dilakukan di halaman insert.php. Aksinya apa? Aksinya tentunya berupa kode-kode PHP ya. Nah, yang pertama kita akan melakukan koneksi dulu nih. Kita akan menghubungkan file PHP kita ke halaman HTML, ke halaman MySQL nya, ke database-nya. Yang pertama ada 4 parameter yang wajib diisi di sini. Yang pertama nama hostnya, yang kedua nama username, lalu yang ketiga passwordnya. Defaultnya MySQL kita ketika kita install XAMPP, password defaultnya kosong. Jadi teman-teman kosongin ya. Ini username-nya, defaultnya juga root dari MySQL ketika kita install XAMPP. Lalu setelah itu nama database ini, tadi saya udah buat namanya webhost_crud. Nah, kita isi webhost_crud. Oke. Kalau udah, kita cek dulu ya, apakah database kita udah terhubung. Saya simpan di dalam sebuah variabel deh. Function ini saya simpan di dalam sebuah variabel. Oke, if $count berjalan, echo berhasil. Nah, oke, kita lihat ya apakah kita udah terkoneksi. Kalau saya klik, oke, ini ada kesalahan di sini ya, karena dia ada di dalam folder proses, maka harusnya actionnya process/insert gitu. Jadi ketika di klik submit atau diklik buttonnya, dia akan pindah ke halaman insert gitu.
Oke, saya refresh lagi, saya klik. Nah, berhasil. Artinya kita berhasil terkoneksi ke database nih. Oke, kalau udah kita tambahin lagi. Kita baru berhasil terkoneksi. Belum berhasil untuk menambahkan data. Saya ingin ketika form di sini saya isi, maka apa yang saya isikan di dalam form tersebut setelah saya klik submit akan bertambah datanya ke database kita ya. Gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan dulu nih query SQL-nya. Kita pakai insert into. Nah, insert into nama tabelnya. Tadi nama tabel saya buat apa di sini? Mahasiswa ya. Nah, berarti insert into mahasiswa. Value-nya. Value yang mau kita isinya apa? Value-nya berisi yang pertama ID. ID-nya kita mau isi sama berapa nih ID-nya? Kita isi begini, 1001, boleh. Tapi kita nggak mau isi manual seperti ini. Kita mau isinya berdasarkan apa yang kita ketikkan di dalam form. Artinya kita nggak tahu kan ID berapa yang akan user isikan gitu. Karena nanti yang akan isi form ini bukan kita doang, tapi user juga nanti banyak yang akan isi. Nah, ID-nya berarti kita tangkap aja. Apapun yang diisikan di dalam txt ID ini, maka tolong ambil gitu. Makanya di sini kita harus buat dulu nih sebuah variabel super global variable post. Nah, ini. Jadi prosesnya begini. Ketika kita mengisikan data lalu diklik submit, kan datanya tadi terkirim ya ke dalam insert.php. Nah, ketika udah di insert.php, datanya kita tangkap menggunakan metode post ini nih. Nah, jadi ketika kita tangkap, udah ditangkap, lalu jangan lupa disimpan ya, jangan ditangkap aja. Disimpan ke dalam sebuah variabel, misalnya variabel ID. Variabel ID akan mengisi apapun yang dikirimkan dari dalam nama formnya apa nih tadi. Saya namain form pertama ini txt ID nih. Nah, jadi nama form ini namanya saya namain txt ID. Lalu sekarang saya udah simpen di dalam variabel ID. Sekarang kita simpan lagi si form nama ini nih. Namanya apa di sini? Txt nama ya. Jadi tinggal saya pakai $_post txt nama. Saya simpan di dalam variabel nama gitu. Jadi cara bacanya apapun yang dipost dari txt nama, maka tolong taruh di dalam variabel nama gitu. Oke. Kalau udah di sini saya isi banyak aja, saya ganti ini nama, saya ganti jadi apa? Email RDOJKL. Email. Ini gender misalnya gitu ya. Tapi di sini name-nya apa? RDO radio jenis kelamin JKL. Nah, terus setelah itu txt telepon txt tel. Oke, sekarang apapun yang diisikan di sini kita udah kirim. Lalu sekarang saatnya kiriman ini kita taruh di dalam database. Oke. Di dalam value ini berarti ingat teman-teman, di dalam value ini harus naruhnya harus sesuai sama apa yang kita tulisin di SQL ya. Jadi di sini yang pertama, value yang pertama berisi ID, nama, email, telepon, gender. Kita harus berurutan nih nulisnya. Berarti yang pertama adalah $ID. Lalu yang kedua $nama atau variabel nama. Yang ketiga kita akan isikan dengan variabel email. Yang keempat di sini saya tulis gender, tapi yang jadi masalah di sini yang keempat adalah telepon. Maka kita harus ngikutin ya. Di sini variabel telepon berarti. Nah, lalu yang terakhir baru nanti variabel gender. Nah, jadi teman-teman harus tangkap dulu. Setelah ditangkap baru kita masukin ke dalam database ya, sesuai dengan urutan header yang di dalam kolom sini nih. Oke. Kalau udah,
maka query ini saya masukin ke dalam ini deh, ke dalam sebuah variabel insert gitu. Nah nanti baru saya eksekusi variabel insert ini, saya eksekusi query SQL nya menggunakan MySQL query gitu. MySQL query di dalamnya ada dua parameter wajib. Yang pertama nama database nya, jadi tadi kita udah buat ya database ini variabel connect atau variabel con. Lalu yang kedua nama tabelnya. Jadi kalian ingin melakukan query di database mana ke dalam table yang mana, karena dalam satu database bisa ada banyak table ya gitu. Makanya ke dalam variabel con yang mana dalamnya ada nama database web host root, lalu variabel insert yang di dalamnya ada nama table mahasiswa. Nah ingat ya, nama variabel-variabel ini kalian boleh karang sendiri gitu, yang kalian mudah ingat aja. Oke, kalau udah sebenarnya udah nih, kita coba ya. Kita coba melakukan tambahan data. Saya refresh dulu. ID siswa saya isi 1, namanya Rian, lalu emailnya rian@gmail.com, pria 2153. Wah, panjang nih nomor teleponnya ya. Kita coba tambahin. Nah, di sini nggak ada pesan apa-apa, cuma kita lihat database kita bertambah nggak datanya. Nah, ini bertambah nih. ID-nya 1, namanya Rian, emailnya rian@gmail.com, sesuai sama apa yang kita tambahin tadi. Oh ya teman-teman, di sini gender kita bukanlah pria. Padahal di sini tadi saya tulisnya pria ya, tapi on. Nah, kalau teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini, jangan khawatir. Kita cuma kurang nambahin nih. Nah, jadi ketika kita mengirimkan sesuatu data yang type-nya radio, dia cuman akan ngirimin dua kemungkinan, on atau off, atau true atau false ya, gitu ya. Makanya value-nya harus kita isi lagi. Kalau nggak mau dia terisi cuman on dan off gitu. Tapi value-nya di sini saya isikin dengan pria. Dan ini satu lagi wanita. Gini ya. Saya coba ulangin. Di sini ID-nya 2. Susi, lalu ini susi@gmail.com, ini wanita, nomor handphonenya sama Mas Rian, satu rumah ceritanya. Nah ini coba nih, kita lihat, bentar masih ada yang error. Jadi dia udah terkirim sebagai pria dan ini sebagai wanita. Apa ini belum di refresh mungkin? Coba saya kirim lagi. Jangan lihat lagi. Tambah data. Coba lihat lagi. Nah, ini value-nya udah pria. Berarti tadi yang sebelumnya saya belum refresh nih. Jadi jangan lupa selalu di refresh ya. Sekarang value-nya udah bener nih, sesuai sama yang kita inginkan ya. Nah ingat, besar kecilnya huruf di sini pengaruh ya. Jadi kalau P-nya di sini saya tulis kecil, maka yang akan terkirim P-nya kecil gitu. Jadi teman-teman supaya nggak terjadi on dan off lagi di nilai sininya, teman-teman harus setting dulu nih.